ini? Tidak berubah sedikit pun. Hei, hei, hei. Kalau bukan kau, lalu siapa? Apa urusanmu di sini? Pergi dari sini, atau aku akan menghajarmu. Aduh, Bu. Hei, Bu, dia memukulku. Siapa kau? Berani-beraninya kau masuk rumah kami dan membuat masalah dan memukul anakku. Bibi, ini aku, Ting Mi. Apa kau tidak mengenaliku? Ting Mi. Apa kau yang membawa orang-orang ini ke sini? Bibi, lihat baik-baik. Siapa ini? Siapa kau? Ini Qianan. Qianan, Wang Qianan. Wang Qianan. Kau berani kembali. Setelah kau kabur terakhir kali. Kami harus mengembalikan semua hadiah pertunangan. Dan kakakmu, semua ini karenamu. Dia masih lajang. Ya, hadiah pertunangan. Apa kau mendapat izin dariku waktu itu? Aku ibumu. Tidakkah aku punya hak untuk menentukan dengan siapa kau menikah? Kau kembali hari ini, bagus, tapi kau membawa seseorang. Dan mereka menghajar kakakmu. Kurasa kau butuh pelajaran. Kau ibuku. Jika ibuku tidak meninggal lebih awal, kau tidak pantas. Hei, 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 apa katamu? Apa yang ingin kau lakukan? Ya ampun, siapa di sini? Ayah, seseorang datang. Ayah? Oh, ayah Wang Qianan. Putri sulungku sudah kembali. Hei, kapan kau masuk? Wang Qianan, lihat apa yang kau pakai. Tidak repot-repot bercermin. Kau terlihat sangat miskin. Kau masih belum tahu tentang Cie Wang. Aku kembali kali ini untuk melihat apakah kau sudah berubah sama sekali. Aku tidak menyangka macan tutul tidak bisa mengubah bintiknya. Qianan, beraninya kau bicara seperti itu pada ibumu. Lihat putrimu memarahiku begitu dia kembali. Apa yang akan kita lakukan? Putri kita baru saja kembali. Dan kalian berdua sudah bertengkar. Berdebat, ribut sekali. Tidak bisakah kalian berdua tenang sebentar? Wah, kau tidak akan melakukan apa-apa, kan? Aku yang akan menangani ini. Sepertinya selama bertahun-tahun ini, kau kurang disiplin di luar sana. Biar aku, ibumu, memberimu pelajaran. Agar setelah bertahun-tahun di luar, kau ingat siapa yang berkuasa di rumah ini. Siapa yang menentukan. Aduh, kubunuh kau, Bu, Kak. Kuliah sia-sia untuk perempuan. Kau lebih baik menikah saja dengan pemuda Liu dari desa. Dia akan memberimu 80.000 sebagai mas kawin, lalu kita akan punya uang untuk pernikahan kakakmu. Benar, ayah, katakan sesuatu. Apapun yang bagus dalam keluarga ini selalu diberikan kepada kakakmu lebih dulu. Betul. Yuan, apa kau tidak pergi ke KTV? Seorang pria tidak boleh pelit di luar, tak boleh kehilangan muka. Ini uangnya. Ibu memberikannya padamu. Jangan mempermalukan kami. Baik, Bu. Bu, dia mencuri uangku. Kau pikir kau hebat sekarang? Hah? Bocah tengik. Mulai memberontak, ya. Kupukul kau sampai mati. Mau menyentuhnya, kau harus melewatiku dulu. Bocah kurang ajar ini. Mencoba berlagak sok jago denganku. Lepaskan aku. Kau hanya demi dia ingin aku menikah dengan lelaki tua yang sekarat. Hanya untuk mas kawin menyedihkan. Yang sedikit itu. Sungguh konyol. Wang Qianan, apa kau masih ingat namamu sendiri? Aku telah pergi selama bertahun-tahun. Kupikir kau mungkin merasa sedikit menyesal. Aku telah mencari kesempatan untuk berdamai denganmu. Tapi sepertinya hari ini tidak perlu untuk itu. Ting Mi, ikut aku. Pergi begitu saja. Qianan, bagaimana jika aku benar-benar pergi denganmu? Aku, Ting Mi. Semua yang kau khawatirkan bukan apa-apa bagi Nona Wang. Kau hanya perlu melepaskan bebanmu. Pergilah dengan Nona Wang. Baiklah, aku akan pergi denganmu. Pergi. Kemana? Kau tak bisa lepas dari genggamanku. Aku salut padamu. Ayo pergi, kau. Ting, kau sungguh luar biasa. Aku memperlakukanmu seperti keluarga. Kau menusukku dari belakang. Berkolusi dengan mereka untuk menipuku. Dulu, seharusnya kubiarkan pria itu menghabisimu juga. Qianan salah satu dari kita. Dia juga dari desa kita. Qianan, mengapa nama itu terdengar begitu familiar? Qianan putriku. Putrimu.
Putrimu. Putrimu berani menentangku? Tidak, tidak. Aku benar-benar tidak tahu. Apakah putriku menyinggungmu? Baiklah, kau tahu apa yang baik untukmu. Beri dia talinya. Ikat dia untukku. Ini, ikat dia. Jangan berlama-lama. Minta maaf pada Paman Liumu, supaya dia melepaskanmu. Kenapa aku harus minta maaf padanya? Di saat seperti ini, kau masih saja keras kepala. Dia yang mengikatku. Akan kubuat dia membayar. Aduh. Aku tak bisa bernalar denganmu. Kau tak ingin hidup, kan? Jangan libatkan seluruh keluarga kita. Seluruh keluargamu. Aku orang luar, kan? Bisakah kau bersikap seperti lelaki sejati? Takut istri di rumah. Takut orang di luar. Kerjamu cuma minum. Apalagi yang bisa kau lakukan? Jika aku jadi kau, aku malu untuk hidup. Berani kau menjawabku? Tak bisa mengendalikanmu lagi, ya? Kau memukulku. Ada apa? Wak Wang, apa kau tidak mendengarku? Kukatakan padamu untuk mengikatnya. Lakukan saja. Oh, kau benar-benar akan mengikatku demi mereka. Aku putrimu sendiri. Putri. Bos Liu, kita bukan tandingan mereka. Dia anak buah Tuan Liu. Dia lagi. Liu Qiansui itu bukan apa-apa bagi Nona Wang, bahkan bukan seekor anjing. Kau, apa? Wang Qianan, jangan bilang kau kenal Tuan Liu. Kalaupun kau kenal, apa yang bisa dia lakukan untukmu? Abang Liu kita dekat dengan Nyonya Wang dari grup Dingxiang. Betul, Bang Liu. Tak bercanda. Aku dan Nyonya Wang begini. Sudah seperti saudara angkat. Saudara angkat. Dia bahkan takkan membiarkan Nyonya Wang menyemir sepatunya. Bahkan Bos Wang menganggap tanganmu kotor. Apa maksudmu? Maksudku adalah perempuan di sebelahmu ini. Dia Bos Wang dari grup Dingxiang. Kalian, saat kau mengambil dompetku, tidakkah kau membukanya dan melihat isinya? Melihat apakah ada kartu nama atau semacamnya? Ya Tuhan, kenapa kau tidak berkaca? Cuma kau. Dia bahkan Bos Wang, CEO grup Dingxiang. Jadi jika kau Bos Wang, ayah, lalu bukankah aku adik Bos Wang? Betul, betul, betul. Maka kita tak perlu khawatir seumur hidup. Kita akan kaya raya dan terhormat. Aku tak perlu khawatir lagi. Tadinya, kau bisa memilikinya. Tapi kau dan orang tuamu sangat mengecewakanku. Kau tetaplah tinggal di kota kumuh ini. Wak Wang, gadis ini lumayan. Saat dia menyombongkan diri, bahkan tak berkedip. Akan kuikat dia sekarang juga. Akan kubuat dia berlutut untukmu, meminta maaf padamu. Ikat dia, itu agak berlebihan. Bos Liu, diam, 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 diam. Halo, Bos Liu. Bagaimana situasinya? Apa kau sudah menghubungi Bos Wang? Bos Wang. Bos Wang yang mana? Liu Baiyuan? Bos Wang berangkat ke desamu beberapa jam lalu. Seharusnya dia sudah sampai sekarang. Logikanya, dia seharusnya sudah ada di sana. Sebagai kepala tim pembongkaran, kau tidak akan tahu. Bos Liu, tidak. Liu Baiyuan? Dari suaranya, apa kau melakukan kesalahan? Tidak. Tidak mungkin. Liu Baiyuan, biar aku yang beritahu padamu. Aku akan datang ke desamu sekarang. Jika kau berani macam-macam, keterlaluan. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu, Bos Liu. Mustahil. Sungguh mustahil. Tunggu. Pramuniaga di kantor penjualan. Sila Wang. Kantor penjualan. Pramuniaga. Aku sampai takut. Pramuniaga. Ya, sudah kubilang. Lihat penampilannya yang lusuh. Dia bertingkah seperti Bos Wang dari grup Dingxiang. Aku hampir tertipu. Betul sekali. Pramuniaga macam apa? Kau salah orang. Bukan yang itu. Ada yang lain. Yang lain. Wang Qian, Bos Wang dari grup Dingxiang.
Nan, kau bos Wang. Yang asli. Bos Wang. Bos Liu, kau. Aku salah. Orang besar tidak mempermasalahkan kesalahan orang kecil. Tolong ampuni aku. Aku salah. Nyonya Wang yang mana? Sungguh, Nyonya Wang dari grup Dingxiang. Wang Qianan sebenarnya. CEO grup Dingxiang. Nyonya Wang, ampuni nyawaku. Orang besar tak mengingat kesalahan orang kecil. Tolong ampuni kami. Bangun, Bos Liu. Wang tua. Kau bilang putrimu adalah Nyonya Wang. Kenapa tidak bilang dari tadi? Jika aku tahu dia Nyonya Wang, beranikah aku menculiknya? Wang tua, kita satu desa. Bantu aku bicara yang baik-baik. Hi, Liu tua. Bukannya aku tak mau membantumu. Kau tahu status putriku sekarang. Seorang CEO terhormat. Kau menyinggungnya. Hanya dengan maaf. Akan menyelesaikan masalah. Apa yang kau pikirkan? Ya Tuhan. Qianan, apa kau benar-benar Nyonya Wang dari grup Dingxiang? Ting Mi, semua terjadi begitu cepat tadi. Aku tidak langsung memberitahumu. Tidak apa-apa. Aku tahu itu. Putri kita memang cakap. CEO grup Dingxiang apa? Ciu. Astaga. Pasti puluhan miliar setahun. Kak, kau hebat. Apakah ini berarti aku tidak akan kekurangan uang lagi? Hai, tenanglah. Aku hanya bilang, aku tidak ada hubungannya denganmu. Mau pakai uangku sepeser pun? Tidak mungkin. Qianan, lihat apa yang kau katakan. Kita keluarga. Hanya karena ada sedikit perselisihan di antara kita. Lihat apa yang kau katakan. Benar. Keluarga. Jika aku bukan CEO grup Dingxiang, kau pasti sudah mengikatku tadi. Kaulah yang paling tidak pantas mengatakan itu. Kaulah. Sedangkan kau, Liu Baiwan, aku di sini. Liu Baiwan, aku di sini. Nona Wang, aku kedua kalinya. Tuan Liu, tidak hanya kau mencuri barang-barangku, tapi kau juga mengumbar kata-kata kotor. Kau mencoba menyerangku. Apakah ini caramu menyambutku? Preman-preman ini akan kucecer mereka sekarang juga. Mana barang-barangku? Keluar. Kau urus anak buahmu sendiri. Proyek pembongkaran Kabupaten Xiashui, grup Dingxiang menarik investasinya. Juga, aku tak ingin ada yang ketiga kalinya bertemu denganmu lagi karena hal seperti ini. Jangan khawatir, Nona Wang. Jika ada waktu berikutnya, aku akan melumpuhkan diriku sendiri. Ting Mi, ayo pergi. Jadi beginilah kota besar. Ramai sekali di sini. Ngomong-ngomong, Qianan, aku nggak sengaja dengar orang ngobrol di pesawat tadi. Kita naik pesawat kelas 1. Kelas 1 pasti mahal banget ya? Maaf banget ya, kamu nggak perlu ngeluarin uang sebanyak ini. Ting Mi udah ngalamin banyak kesulitan selama bertahun-tahun di desa. Dia udah banyak menderita. Aku harus balas budi sama dia. Ting Mi, kamu tahu nggak sekarang aku punya uang berapa? Satu, 10, 100, 1000, 10.000. Qianan, kamu sekarang kaya raya ya? Ting Mi, aku kasih tahu kamu ini supaya kamu bisa tenang dan
Pakai uangku. Jangan khawatir soal apapun. Tingmi, kamu bilang dulu. Kulitmu bagus banget, kok sekarang jadi kering banget gini? Di desa kena angin dan panas terus. Mana bisa dibandingin sama perempuan-perempuan di kota? Tingmi, kamu percaya sama aku, kan? Aku bakal ubah kamu. Aku bakal bikin kamu jadi perempuan paling bikin iri seantero negeri ini. Tingmi, kamu lagi ngapain? Aku seharian kerja di ladang. Badan penuh debu, ntar mobilmu kotor. Tapi kalau mobilnya kotor, aku yang bayar cuci mobilnya. Hei, Tingmi, kamu lagi ngapain? Tingmi, buang. Sekarang namanya Yik Xiao. Tingmi, lihat ini apa? Semangat ya. Awas ya, ku beri bogem mentah kau. Ada yang mengais rezeki, ada pula yang mengais pukulan, dan ada yang nyari dipukulin. Bibi, ngapain sih mukul Qianan lagi? Aku ngedidik anakku sendiri. Nggak usah ikut campur. Pulang sana, ngurusin laki sendiri. Jangan ikut campur urusan keluarga kami. Ayah, dia punya duit buat karaoke. Tapi aku nggak punya duit buat kuliah. Ayah jahat. Ini semua demi kebaikanmu sendiri. Ada orang lain di sini. Kamu makin kurang ajar ya, serahin uangnya. Kasih ke sini. Kamu nggak mau ngasih ya? Buat apa perempuan sekolah tinggi-tinggi? Percuma cewek kuliah. Kalau ada yang bagus, duluan buat kakakmu. Qiana, aku dengar semuanya barusan. Kamu harus pergi sekolah. Tingmi, jangan khawatir. Jangan ikut campur. Aku cari jalan keluarnya buat kamu. Di bawah pohon, di tengah desa. Tempat biasa. Tingmi, ambil uang ini dan pergi sekolah. Aku di sini. Aku suruh beli arak sebotol. Kok lama banget ya? Balik sana. Semangat ya. Kamu harus sekolah yang tinggi. Lihatlah dunia untukku juga. Bibi, kenapa mukul Qianan lagi? Ambil uang ini dan pergilah sekolah. Aku harus keluar dari Kabupaten Xiashui ini. Semangat ya. Kamu masih punya ini. Tingmi, aku tahu kamu nggak bisa baca. Tapi tulisannya semangat. Tahun-tahun ini sangat penting bagiku. Benar-benar penting. Datang. Datang, datang. Kenapa kau? Tak kenal aku lagi. Minum. Aku tak tahan lagi. Sudah hilangkah? Dasar perempuan jalang. Kemari kau. Apa ku bilang? Beli lagi minuman keras. Teman-temanku sedang minum dan minuman kita habis. Kemana aku harus sembunyikan mukaku? Kerjamu cuma minum dan berjudi. Ini semua uang yang tersisa di rumah. Itu untuk beli benih tahun depan. Bukan untuk kau hambur-hamburkan. Perempuan sialan.
Kau berani menjawabku di depan teman-temanku. Apa? Kau yang bertanggung jawab atas keluarga ini sekarang. Omong kosong. Huzi, jangan brengsek. Aku suka makan daun bawang. Daun bawang. Untuk minuman kerasnya. Untuk daun bawang. Belikan saudaraku minuman keras dan daun bawang. Beli semuanya. Cepat pergi. Belum puas bertengkar atau apa? Aduh. Ini di kota, ya, luar biasa. Villa ini pasti bernilai lebih dari 100 juta. Uang Qianan ini, dia baik sekali padamu, ya. Katanya akan membelikan untukmu, dan dia melakukannya. Kau sendirian. Lari ke kota. Hidup mewah sekarang. Kau meninggalkan suamimu di desa. Apa kau pikir itu benar? Tapi, suasana hatiku sedang bagus hari ini. Kau berikan saja akta kepemilikannya. Aku akan memaafkanmu sekali ini. Akta itu bukan milikku. Bukan milikku. Aku tak bisa memberikannya padamu. Sudah lupakah kau rasa sakitnya? Sekarang lukanya sudah sembuh. Kalau begitu mari kita ingat kembali. Halo, asisten Liu. Tuan Sun, aku dengar dari satpam di Suanglong Manor. Sepertinya seseorang masuk tanpa izin ke villa yang baru dibeli Nona Wang. Apa? Tidak mungkin, Nona Wang sedang rapat sekarang. Lebih baik aku ke sana sendiri. Bukankah sudah kubilang, rumah itu bukan milikku. Itu milik Qianan. Sayapmu sudah benar-benar mengeras, ya? Sudah kubilang jangan ikut campur. Berhenti. Tidak. Siapa kau? Saya asisten Nona Wang. Jadi, setelah sekian lama, kau juga cuma pekerja, ya? Apa yang akan kau lakukan? Ting Mi adalah teman Nona Wang. Jika kau berani menyentuhnya lagi, aku akan membunuhmu. Saya menghina. Ting Mi, dia wanitaku. Aku akan memukulnya kalau aku mau. Bukan urusanmu. Bahkan jika Wang Qianan datang, aku tetap akan memukulnya. Kau cari mati. Sayangku, kau benar-benar memukulku. Sampah. Kau asisten Wang Qianan, kan? Aku akan mengingatmu. Mau lari? Jangan kejar dia, Yixiao. Nona Wang, maafkan aku. Aku tidak melindungi Ting Mi dengan baik. Bagaimana keadaan Ting Mi sekarang? Dokter bilang, dia tidak dalam bahaya untuk saat ini. Cari, umek udep, gali 3 kaki, ke bawah, tapi temukan. Xiao Hu Tuku. Baik, ini dia. Qianan ada di sini. Qianan. Kalian semua ngapain di sini? Qianan. Anakku yang bodoh. Kami ini orang tuamu, bagaimanapun juga. Beraninya kau bicara seperti ini kepada kami. Bahkan Nona Wang kita mau repot-repot bicara denganmu saja sudah cukup baik. Kami dengar Ting Mi terluka. Kami datang ke sini khusus untuk menjenguknya. Kayak kamu sebaik itu. Katakan alasan sebenarnya kalian datang. Kau memang bos besar. Tidak ada yang luput darimu. Begini saja. Ini terutama karena adikmu. Lihat adikmu itu. Di usianya yang sekarang. Dia masih belum punya istri. Dulu, waktu ayahmu seumuran dia, beliau sudah punya kamu. Qianan, begini. Bisakah kau pinjami kami uang supaya adikmu bisa menikah? Betul. Kak, kau kan sekarang bos besar. Kau tidak bisa mengabaikanku begitu saja. Aku ini adikmu sendiri. Kau jauh-jauh datang ke ibu kota cuma untuk minta uang padaku. Kau pikir aku akan memberimu?
Wang Qianan, kok tega banget sih kamu? Kita kan keluarga. Uangmu banyak, tidak akan habis dipakai. Nggak bisa dibawa mati juga kan? Kami cuma pinjam, kok. Bukan minta dikasih. Betul, betul. Ini sih sama saja. Melempar bakpao ke anjing. Hilang tanpa jejak. Apa kau sudah menyiapkan alasan untuk menghindar dari membayarnya kembali? Ini urusan keluarga. Apa urusannya denganmu? Qianan, lihat bawahanmu itu. Dia perlu diberi pelajaran. Liu Yixiao asistenku. Bukan hakmu untuk mendisiplinkannya. Lagi pula, apa yang dia katakan, itulah yang kumaksud. Uang, 1 sen pun takkan kau dapat. Soal dia, butuh uang untuk menikah, kan? Cari sendiri. Sayang, kau baik-baik saja. Wang Qianan, ibumu seperti ini, dan kau mengabaikannya. Apa hatimu terbuat dari batu? Qianan, demi ayah sekalipun, aku mohon. Atur kamar rumah sakit untuk mereka. Nona Wang, jelas-jelas dia pura-pura. Lakukan apa yang kukatakan. Juga, cari dokter untuk memeriksanya secara menyeluruh. Bagaimana? Apakah aku terlihat meyakinkan barusan? Luar biasa. Aku sampai takut. Aku benar-benar berpikir, kau sakit. Sakit apa aku? Aku sehat walafiat. Nek, aktingmu hebat. Kak, apa kata dokter? Apa ibu kena kanker? Kanker apa? Nona Wang, berdasarkan hasil tes kami, pasien memang berada di stadium akhir kanker. Lihat. Kau mau uang, kan? Kok ngomongnya gitu? Kedengarannya asing banget, bukan mau, tapi pinjam. Nanti, kalau aku dapat uang, pasti ku kembalikan padamu. Aku percaya kau akan dapat uang. Aku lebih percaya. Babi bisa memanjat pohon. Apa maksudnya ini? 2 juta. Namun, kau harus berjanji satu hal padaku. Aku akan memberimu 2 juta. Kak, kau bilang kita keluarga. Jangan bilang cuma 1 hal, 10 atau 8 hal pun. Aku harus membantumu. Apa kau pikir? Aku butuh bantuanmu? Tanda tangani di sini. 2 juta akan segera ditransfer. Dan kau tidak perlu mengembalikannya. Lihat kekacauan yang telah kau buat. Kamu juga bisa memilih untuk tidak menandatangani. Tapi kamu tidak akan dapat sepeser pun. Aku akan tanda tangan. Aku akan tanda tangan. Perjanjian pemutusan hubungan. Dua juta benar-benar ditransfer. 2 juta ini, anggap saja sebagai biaya pemeliharaan Emil. Mulai sekarang, kita tidak ada hubungan. Bagaimana? Wang Qianan sialan itu. Apa dia sudah bayar? Di saat genting, masih bergantung padaku. Ayah, itu. Kapan kau akan memberiku uangnya? Kalau kuberikan padamu kurang dari 10 hari atau setengah bulan, itu akan dihambur-hamburkan olehmu. Kukatakan padamu, aku akan memegang uangnya dulu. Saat kau butuh uang untuk pernikahanmu, kita bicarakan lagi nanti. Ibu, apa? Jangan begini, jangan seperti itu. Aku akan mentransfer beberapa ratus kepadamu dulu. Jadi kau punya uang saku. Saudaraku, kenapa kau minum sendirian? Jangan sebutkan itu. Bukankah semua ini karena uang? Uang. Ceritakan padaku, ibuku berpura-pura sakit dan menipu 2 juta dari Wang Qianan. Dia bilang uang itu untukku, tapi lihat, dia hanya memberiku beberapa ratus. Aku datang ke KTV, dan aku bahkan tidak berani memanggil seorang gadis. Yang lebih menyebalkan lagi adalah ketika aku pergi ke rumah sakit untuk melihat Ting Mei, aku bahkan membeli keranjang buah sendiri. Bisakah kau percaya ini? Gadis itu, kan, tunggu. Saudara Wang, kamar 368. 3 gadis, tolong.
Selamat malam, bos. Ting Mei yang baru saja kau sebutkan. Dia di rumah sakit mana? Ye Xiao, aku akan ke rumah Tuan Lu. Bagaimana dengan Ting Mei? Kuserahkan dia padamu. Jangan khawatir, Nona Wang. Nyonya, ada yang bisa saya bantu. Silakan duduk. Qianan, sudah berapa lama kau bersamaku? 8 年， 8 tahun. Tanda tangani ini, perjanjian pengalihan saham. Nyonya, saya tidak bisa melakukan ini. Ini adalah apa? Kau tidak percaya diri untuk memimpin grup Dingxiang ke tingkat yang lebih tinggi. Bukan itu maksudku. Selama bertahun-tahun, semua yang telah kau lakukan untuk grup Dingxiang telah kulihat semuanya. Jika grup Dingxiang ingin mempertahankan kemakmuran jangka panjang, harus ada orang baru yang memimpin. Orang ini haruslah seseorang yang kupercaya. Aku tidak punya anak. Grup Dingxiang seperti anakku. Menyerahkannya ke tanganmu membuatku tenang. Ibu Baptis, sebelum kau datang, aku membuat beberapa masakan. Tanda tangani kontrak ini, dan kita akan mengobrol sambil makan. Bagaimana? Sekretaris Liu, aku ingat kau dari pagi ini. Hari ini, aku menginginkan nyawamu. Asisten Liu, kau baik-baik saja. Berhenti, jangan lari. Perjanjian pengalihan saham. Halo. Apa? Ada apa? Ibu Baptis, aku harus pergi. Liu Yixiao ada di rumah sakit. Dia diserang. Aku harus pergi menemuinya. Meskipun Yixiao asistenku, aku memperlakukannya seperti adikku sendiri. Aku tidak bilang kau tidak boleh pergi ke rumah sakit. Han He. Mulai hari ini dan seterusnya, kau adalah pengawal pribadi Qianan. Kau akan sementara menggantikan jabatan Liu Yixiao dan bertanggung jawab atas keselamatan Qianan. Paham, Bunda? Kalau begitu, bukankah kau? Aku sudah pensiun. Siapa yang mau mencelakaiku? Jika ada yang mencari masalah, kemungkinan besar mereka mengincarmu. Baiklah, minta Han Hu mengantarmu ke rumah sakit. Tengok keadaan Liu Yixiao. Oke. Yixiao, jangan khawatir. Aku akan membalaskan dendammu. Nona Wang, aku sudah menangkap orangnya. Bukankah kita datang bersama? Aku baru saja melewati tangga darurat dan melihat pintunya terbuka. Kupikir penyerangnya kabur lewat sana. Jadi aku memeriksanya. Benar saja, ada genangan darah di lantai. Aku mengikuti jejak darah itu dan menemukannya di tempat parkir. Di mana dia? Akan kubawa kau ke sana. Kau melukai Ting Mei-ku dan mencoba membunuh asistenku. Xiao Lu, kau cari mati. Bukan Wang Qianan. Ting Mei perempuan gue. Gue hajar dia kalau gue mau. Asistenmu pantas mendapatkannya. Lain kali kau bicara dengan Nona Wang, jaga nadamu. Kau harus tahu bahwa banyak orang di Daxia mati setiap tahun. Kecelakaan mobil, tenggelam, jatuh secara tak sengaja. Tidak, kau, apa maksudmu? Apa maksudku? Aku sedang memikirkan yang mana, yang paling cocok untukmu. Tidak,
Wang Qianan, biar ku beritahu kau sesuatu. Ini didaksia. Kau membunuh seseorang. Kau tahu, pembunuhan itu melanggar hukum. Saat kau membunuh asistenku, apa kau memikirkan semua ini? Jadi, kau boleh takut. Aku penasaran seberapa besar nyalimu. Sebenarnya, tidak, Kak. Aku salah. Seharusnya aku tidak menyakiti Ting Mi. Dan, seharusnya aku tidak menyakiti asistenmu. Maafkan aku sekali ini saja, kau tak ingin mati. Kalau kau tak mau mati, tanda tangani. Setelah kau tanda tangani, tinggalkan satu lenganmu. Lalu kau bisa pergi. Apa? Tidak mau tanda tangan? Baiklah. Han Ho, dia milikmu. Bereskan dengan rapi. Jangan khawatir, Nona Wang. Aku akan memastikan semuanya beres. Tidak, aku akan tanda tangan. Aku akan tanda tangan. Oke, sebuah pena. Tangan mana yang kau gunakan untuk memukul Ting Mi dan asistenku? Ulurkan. Kak Hu, apa yang terjadi dengan tanganmu? Sepertinya kau sedang bersenang-senang. Nah, bagaimana aku memperlakukanmu selama ini? Perlukah aku mengatakannya? Kak tahu, kau sangat baik. Aku ada sesuatu untuk memberitahu padamu. Mereka di sini. Pergi. Aku sedang ada proyek sekarang. Kalau kita berhasil, kita akan mendapat untung 10-8 kali lipat. Tidak masalah sama sekali. Saudara, kau tidak sedang meminjam uang, kan? Kenapa ekspresimu seperti itu? Kau pikir aku bercanda? Tidak, tidak. Tidak, saudara, kau begitu baik padaku. Bagaimana mungkin kau membohongiku? Tidak, tidak, sungguh. Tangan ini, Wang Qianan menyuruh seseorang melakukan ini. Aku hendak menjenguk Ting Mei di rumah sakit. Aku bertemu Wang Qianan. Dia sedang membicarakan bisnis dengan orang-orangnya tentang peluang bisnis ini. Aku tak sengaja mendengarnya dari dia. Saudara Hu, maksudmu? Peluang bisnis yang menggiurkan ini adalah milik grup Dingxiang. Dan aku takkan bohong, proyek ini. Mereka tajir melintir. Jika aku menyebarkan informasi ini keluar, banyak orang dengan banyak uang akan mendatangiku. Lalu, aku paham, saudara Hu, kau ingin aku menghasilkan uang ini biar tetap dalam keluarga. Aku akan bicara dengan orang tuaku, cari tahu soal uangnya, beri ke uangnya, dan kita jalankan proyek ini. Aku akan menyelidikinya sekarang juga. Cari tahu soal uangnya. Kalau aku tak bisa mendapatkan Ting Mi, aku masih bisa mendapatkan seluruh keluarga Wang Yuan. Ini, separuh untuk masing-masing. Terima kasih, Nona Wang. Nona Wang, Anda kan orang sibuk. Dan Anda di sini, di rumah sakit bersama kami, merawat kami. Jika orang lain tahu soal ini, mereka akan mengira grup Dingxiang akan bangkrut. Sudah, jangan bicara begitu. Grup Dingxiang takkan runtuh hanya karena mengupas jeruk, kan? Sebenarnya, aku tak ke kantor hari ini, bukan sepenuhnya, karena kalian berdua. Qianan, apa ada hal lain? Aku harus ke rumah tunanganku nanti, untuk membahas pernikahan kami. Tunangan. Seorang tunangan. Itu, aneh, kenapa aku belum pernah mendengarmu menyebutkannya sebelumnya? Aku dan tunanganku bertemu di luar negeri. Dia tidak di negara ini. Saat kau di sini, makanya aku tidak mengajakmu bertemu dengannya. Dia baru kembali hari ini. Oh, begitu. Ya sudah, kau pergilah. Itu yang penting sekarang. Ya, Nona Wang, silakan urus urusan penting Anda. Kami akan di sini, di rumah sakit, makan dan minum enak. Apalagi yang bisa salah? Baiklah. Kau bilang kau, CEO Grup Dingxiang. Ya, Bibi, kau tak diterima di sini. Bibi, Nyonya, apa maksudmu dengan ini? Apa maksudku? Keluarga kami, meskipun mungkin bukan bangsawan papan atas, pernah dianggap keluarga bergengsi. Kau pembohong. Orang sepertimu mencoba menikah dengan keluarga kami. Bohong padamu, Bibi. Kapan aku pernah membohongimu? Baiklah, tadinya aku mau berprasangka baik, menjaga sedikit kesopanan. Tapi karena kau pura-pura bodoh, biar ku tanya ini. Kau mengaku CEO Grup Dingxiang. Lalu siapa lu Tianjiao?
Lu Tianjiao, aku tak mengenalnya. Tak mengenalnya. Kalau begitu biar ku beritahu. Lu Tianjiao adalah putri pendiri grup Dingxiang. Lu Yue. Dia adalah CEO grup Dingxiang. Kau pembohong. Beraninya kau, Bibi. Kurasa Anda malah bertemu penipu. Lu Yue adalah istri mentorku. Dia tidak punya anak perempuan. Soal yang namanya Lu Tianjiao ini menjadi CEO. Cukup. Aku tak mau melanjutkan sandiwara ini denganmu. Tianjiao sudah bicara dengan ibunya tentang menyenap modal 40 juta ke dalam bisnis keluarga Duk kami untuk merevitalisasinya. Sebagai gantinya, si Teng kita akan menikah dengan Tianjiao. Si Teng, apakah Bibi berkata jujur? Aku mengerti. Cuma 40 juta. Jadi kau menyerah perasaan kita selama bertahun-tahun, begitukah? Qianan, kuharap kau bisa memahamiku. Keluarga kami benar-benar sangat membutuhkan uang ini. Tentu saja, aku sungguh mencintaimu. Tapi dibandingkan dengan uang ini, cukup. Beraninya kau, ini urusan keluarga Duk kami, bukan tempatmu untuk bertindak sembrono. Aku sudah bilang sebelumnya, ibu baptisku tidak punya anak perempuan. Kau telah bertemu penipu, tapi Tianjiao menunjukkan padaku foto dirinya dan tuan Lu bersama. Tianjiao, nama yang begitu mesra. Su Teng, aku tak menyangka kau mengkhianatiku demi 40 juta. Kau mengkhianatiku. Sepertinya, perasaan kita selama bertahun-tahun terlalu murah. Kau perempuan, apa yang kau sombongkan? Cuma 40 juta. Orang sepertimu, bahkan jika kau menjual dirimu selama 100-200 tahun, kau tak bisa mendapatkan 40 juta. Jika kau berani berbicara tidak sopan padaku lagi, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Kau berani bicara seperti ini padaku. Si Teng, kau dengar itu? Aku mau kau sekarang juga, segera, untuk mengusir perempuan ini. Usir dia. Wang Qianan, aku tahu. Kau belum berubah dari itik buruk rupa menjadi angsa. Kau merasa canggung, tapi ini rumahku. Jika kau benar-benar berani macam-macam dengan ibuku, jangan salahkan aku jika aku tak baik padamu. Du Si Teng, aku juga memperingatkanmu. Jika kau tak ingin keluargamu hancur total, sebaiknya kau menjauh dari putri Lu Yue itu. Jauhi dia. Nona Wang, bagaimana obrolannya? Ada apa? Kau, apa yang kau lakukan? Nona Wang, apakah kakimu sudah baikan? Aku tak tahu apa yang baru saja terjadi. Aku juga tak peduli apa pendapat orang lain tentangmu. Di hatiku, kau selalu menjadi wanita yang bisa memimpin Dingxiang Group menuju kejayaan. Apapun yang terjadi, jangan berkecil hati dengan hal-hal ini. Aku masih berpikir bahwa Nona Wang yang percaya diri dan ceria lebih menawan. Jika kau ingin mengatakan sesuatu, kau bisa memberitahuku. Meskipun aku tak bisa banyak membantu, aku bisa menawarkan dukungan emosional. Biar ku bilang, setelah aku menyelesaikan proyek ini dengan kakak Xiao, aku akan menjadi multi-jutawan. Tuan Wang, maka kau tak boleh melupakanku nanti. Itu tergantung kinerjamu. Oh, aku tak akan lupa. Aku tak akan lupa. Bagaimana denganmu? Kau juga tak akan lupa. Hei, kenapa semua orang pergi? Apa maksudnya ini, Tuan Wang? Mari kita bicara. Kau pikir kau siapa? Bicara padaku. Bisakah kita bicara sekarang? Bicara tentang apa? Biar ku bilang. Aku saudara Xiao. Jika kau berani menyentuhku, dia tak akan melepaskanmu. Xiao, kau? Dia pikir dia siapa? Maksud lo apa? Gue manajer KTV ini. Total tagihan lo di sini 116. Kapan lo mau bayar?
Bukannya Kak Xiao udah tanda tangan kontrak? Gak tahu, kaki gue nih. Si Xiaohu itu cuma anak buah baru gue. Gue panggil dia Kak dulu, buat jaga muka dia. Lo pakai dia jadi alasan. Kalaupun dia di sini, dia juga nggak bisa nyelamatin lo. Gimana kalau gini aja, Tuan Wang? Gue kasih muka sedikit hari ini. Kalau lo nggak mau bayar, ya udah, tinggalin satu tangan lo di sini. Jangan, Kak, ampun. Jadi, Tuan Wang, bayar ya? Kartu atau tunai? Gue lagi bokek. Gue kasih semua duit gue ke Kak Hu buat proyek itu. Kalau duitnya udah balik, 100.000 sekian ini. Cuma recehan. Si Xiaohu itu udah kabur bawa duit keluarga lo 200.000. Dia udah nggak ada. Proyek yang dia omongin itu cuma karangan dia doang. Nggak mungkin. Xiaohu anggap gue kayak saudara. Dia nggak mungkin bohongin gue. Ternyata dia care. Nona Wang, lo dari Kabupaten Xiashui. Bisa sampai kayak sekarang ini. Di satu sisi, karena bos melihat potensi lo. Tapi di sisi lain, nggak lepas dari kerja keras lo sendiri. Soal si Du Siteng itu, kalau dia nggak mau denger nasihat, ya udah. Dia bakal nyesal nanti kalau udah ketahuan. Biar aja dia meratap dalam penyesalannya. Hanhu, udahlah, nggak usah bahas itu. Lo belum nikah juga selama ini. Kenapa emangnya? Gimana kalau gue bilang ada seseorang di hati gue selama ini? Lo percaya? Lo jangan bilang. Gue, kan? Nona Wang, angkat telepon dulu. Halo, Wang Qiana, dasar bocah tengil. Abang gue salah, apa sama lo? Sampai lo bikin dia cacat. Tega banget sih lo. Maksud lo apa? Apa lo? Yang sengaja ngirim informasi palsu ke Xiaohu. Xiaohu bawa kabur duit keluarga gue 200.000. Terus abang lo? Gara-gara si Xiaohu itu. Tangannya jadi cacat di KTV. Lalu bagaimana? Ini ada hubungannya apa dengan saya? Tidak ada hubungannya dengan kamu. Kalau bukan gara-gara lo, mana mungkin Xiaohu nipu seluruh keluarga gue? Gue nggak mau buang-buang napas ngomong sama lo. Mending lo cepetan kasih gue 10 juta ke rumah sakit sekarang juga. Dan 2 juta yang ditipu Xiaohu. Lo juga harus ganti rugi ke gue. Nama saya Hanho. Gue pengawal pribadi Nona Wang. Gue kasih tahu ya, lo nggak bakal dapat sepeser pun dari duit ini. Jangan ganggu Nona Wang lagi. Kalau enggak, gue nggak bakal sopan lagi. Hei, kalau sama orang kayak gini, Nona Wang, makin baik lo sama mereka. Makin melunjak mereka. Lo benar. Ayo, Nona Wang. Kemana? Nyari Xiaohu lah, buat balikin duitnya. Meskipun kita nggak ngasih duit ini ke dia dan anaknya, itu tetap duit lo. Masa kita biarin aja Xiaohu hambur-hamburin, kan? Oh, orang baik ini. Dia ngomong apa sama lo? Dia bilang dia nggak mau ngasih duitnya. Memang sudah lengkap sayapnya sekarang. Pengawal itu bahkan mengancamku. Baiklah, aku akan mengantarmu padanya sekarang. Aku tak percaya. Dia bermain keras dengan kita. Berpikir dia bisa lolos tanpa membayar sepeser pun. Ayo pergi, sekarang juga. Apa kau gila? Apa yang kau lakukan di sini? Kau belum memasukkan satu kata pun ke dalam hatimu. Kukatakan sebelumnya, kan? Aku tak tahu apa yang kau bicarakan. Aku tak mengerti. 2 juta dari Wang Yuan itu, kau menipunya, kan? Hah? Kau? Kalian semua tahu. Kalau kau tahu apa yang baik untukmu, serahkan uangnya. Tidak. Dia memberiku uang itu untuk investasi. Begitukah? Kudengar kaulah yang memberitahu Wang Yuan bahwa kau punya proyek bagus.
Lalu kau menipunya agar memberimu 2 juta itu untuk diinvestasikan. Jika itu benar-benar untuk investasi, kau mau kemana dengan semua tas ini? Aku akan pergi dalam perjalanan bisnis. Xiao, semua orang di Kabupaten Xiashui tahu orang macam apa kau. Karakter macam apa yang kau miliki. Sudah kubilang sebelumnya, jangankan seluruh negeri. Bahkan di Kabupaten Xiashui yang kecil ini, banyak orang meninggalkan dunia ini setiap tahun. Kau tak ingin menjadi salah satu dari mereka, kan? Jangan pukul wajahku. Sudah kubilang, sebaiknya kau hilangkan tatapan itu terhadap Nona Wang. Uang. 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 Aku akan memberimu uangnya. Biarkan aku pergi. Pergi. Dari saat kau menyakiti Ting Mi dan Yik Xiao. Aku tak pernah berencana untuk Mel pasca NMO. Aku tak menyangka kau akan bertemu denganku secepat ini lagi. Sudahkah kau memberitahu tim penegak hukum? Hanhu, jangan khawatir. Tuan, aku sudah memberitahu mereka. Mereka tahu ini melibatkan Anda dan sudah dalam perjalanan. Nona Wang, kau terlambat. Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Dasar idiot. Kau benar-benar punya nyali yang sesungguhnya. Beraninya kau menipu Nona Wang. Bawa dia pergi. Aku akan memastikan dia menghabiskan sisa hidupnya di sana. Tidak, Nona Wang, aku salah. Tolong lepaskan aku, Nona Wang. Xiaohu telah memperingatkanmu. Tapi kau tidak mendengarkan. Aku tak menyangka kau begitu ingin menghancurkan dirimu sendiri. Bawa dia pergi. Tidak, Nona Wang, aku salah. Tolong lepaskan aku, Nona Wang. Dalam perjalanan ke sini, aku melihat orang tuamu bergegas ke sini. Mereka pasti punya sesuatu yang mendesak untuk dibicarakan. Aku memberi mereka tumpangan. Mereka tepat di luar. Kenapa kau tidak menemui mereka? Apa? Dilihat dari ekspresi Nona Wang, sepertinya hubungannya dengan keluarganya tidak begitu harmonis. Usahaku untuk menyanjungnya sepertinya menjadi bumerang. Jika kau tak ingin bertemu mereka, kenapa dia tak mau bertemu denganku? Nona Wang, ada sesuatu yang mendesak. Aku harus kembali dan mengurusnya. Kenapa kau tidak mengobrol dengan keluargamu dulu? Aku akan mentraktirmu makan malam nanti. Baiklah, terima kasih untuk hari ini, Kapten Cheng. Sama-sama. Wang Qianan, ku dengar Xiaohu dibawa pergi oleh tim penegak hukum. Jadi, 2 juta itu yang dia tipu dari kita. Apa kau mendapatkannya kembali? Ya. Kalau begitu kau harus memberikannya kepada kami. Kenapa? 2 juta itu, bukankah itu biaya perawatan yang kau berikan pada ibumu? Benar. Jadi sekarang, setelah uangnya dikembalikan, itu harus diberikan kepada kami. Seharusnya begitu. Bagaimana bisa dari mulutmu? Ini jadi seharusnya begitu. Qianan, ada apa dengan anak ini? Ayahmu mungkin agak keras, tapi dia ada benarnya. Kita bahkan belum membahas masalah saudaramu. Kau berani menyebutkannya. Wang Qianan, beraninya kau bicara seperti itu padaku. Jangan kau. Kubilang kau sudah tumbuh sayap. Kau lupa siapa yang berkuasa di keluarga ini. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Dengan aku di sini, tak seorang pun bisa menyentuh Qianan. Kau hanya seorang pelayan. Kenapa kau ikut campur urusan keluarga kami? Pergi sana. Biarkan saya mengajarinya. Oh, kau cukup tangguh. Ya. Ayo, pukul aku di sini. Ayo. Aku memang memberimu uang itu. Tapi Xiaohu menipumu. Kau terlalu takut untuk mengejar Xiaohu, jadi kau datang kepadaku untuk itu. Kenapa aku harus memberikannya padamu? Lagi pula, aku sudah menjelaskannya padamu sebelumnya. Jangan harap kau dapat sepeser pun lagi dariku. Han Hu, ayo pergi. Kau bicara tentang Wang Qianan. Kau bajingan. Apa kau tahu betapa susahnya kami membesarkanmu? Sekarang setelah kau sukses, kau ingin memutuskan hubungan dengan orang tuamu. Kau bahkan tak mau memberi kami sepeser pun. Di dunia ini, ada orang sepertimu. Sangat tidak tahu berterima kasih. Lihat betapa kau membuat ibumu sedih. Jika ini disebut tidak tahu berterima kasih, kalau begitu maaf. Aku memang orang seperti itu. Dadaku, kenapa sakit sekali? Barang siapa banyak melakukan kejahatan, akhirnya akan binasa sendiri.
Oh, bangun. Berhenti pura-pura. Semua orang sudah pergi. Nek. Bangun, berhenti berpura-pura. Nek, jangan menakutiku. Jangan menakutiku. Ada apa? Hei, dokter. Apakah kondisi istri saya sangat serius? Cukup serius? Dari hasil pemeriksaan, sudah stadium akhir. Aneh, bukankah kalian dirawat di rumah sakit beberapa waktu lalu? Kenapa tidak berobat saat itu? Sebaiknya kau membawanya untuk pemeriksaan seluruh tubuh. Hei, ayah. Apa maksud adikku? Oh, jangan hiraukan dia. Kau tahu kondisi kesehatan ibumu. Kau tidak tahu, dia baik-baik saja. Ibumu, dia berakting terlalu realistis, terlalu nyata. Iya, terlalu nyata. Adikku benar-benar mengira dia menderita kanker. Perempuan bodoh ini, dia benar-benar percaya. Masuk. Nona Wang, ada seorang pria tua di luar mencari Anda. Dia sepertinya bilang dia ayahmu. Oke, aku mengerti. Putri sulung, kau harus menyelamatkan ibumu. Dia dirawat di rumah sakit sekarang. Ini sangat serius, hanya uangmu yang bisa menyelamatkannya. Kenapa aku harus? Apa? Apa katamu? Ku bilang, kenapa aku harus? Kenapa aku harus? Itu ibumu. Bagaimana kau bisa mengatakan kata-kata kejam seperti itu? Jika aku ingat dengan benar, kau menandatangani ini, kan? Ya, saat itu, kau tahu keadaanku saat itu. Cukup, tak perlu bicara lagi. Kau, demi pendidikan putramu, membuatku menyerah kuliah di universitas bergengsi, demi pernikahan putramu. Kau membuatku menikahi lelaki tua yang hampir mati. Selama bertahun-tahun aku pergi, pernahkah kau menghubungiku? Peduli padaku. Bahkan satu panggilan telepon, satu salam pun, biarkan saya mengajarinya. Sekarang kau tahu aku punya uang, kau berpura-pura sakit. Jauh-jauh datang dari Kabupaten Xiashui untuk menemukanku. Aku nggak tahu lu ngerti hukum apa kagak. Tapi dari saat lu tanda tangan dan cap ini, kita udah nggak ada hubungan apa-apa lagi. Putri sulung, kamu nggak bisa pergi. Adik laki-lakimu dan ibumu lagi di rumah sakit sekarang. Lu harus bayar. Kayaknya lu masih belum ngerti apa yang gue omongin. Gue lagi coba ngomong baik-baik sama lu. Nih, lu budak apa gimana? Sih, gue ogah banget kalau sampai satpam yang jelasin ke lu. Lu pikir lu bisa kabur dari sini tanpa bayar sepeser pun? Gue kasih tahu, ya, gue bakal terjun langsung dari tempat ini juga. Jika Anda ingin melompat turun, kagak ada yang ngelarang. Tapi gue tahu lu nggak punya nyali. Hei, kalian keluarganya New Zealand. Udah punya duit buat operasi. Kondisi pasien lagi kritis. Nih, butuh operasi cepetan. Kamu susternya, kan? Iya. Bisa tolong operasinya dilakuin dulu. Nanti aku cari uangnya. Nggak ada duit, nggak ada operasi. Mending lu mimpi aja sana. Lu pikir ini panti asuhan? Hei, kamu bapaknya Wang Yuan. Mau bayar operasi Wang Yuan? Apa enggak? Kalau enggak bayar, kita seret dia keluar. Saya lagi usahain. Iya. Dikira ini bangsal amal, dapur umum, satpam. Usir orang ini. Tolong, suster, kasih waktu sedikit lagi. Saya pasti dapat uangnya. Ada apa ini? Mau nipu? Gue kasih waktu. Siapa yang kasih waktu ke gue? Hei, gue ingat. Nona Wang dari grup Ningxiang. Bukankah dia bareng kalian? Ini mah recehan buat dia. Kecil banget. Jadi, kenapa dia nggak bantuin kalian sekarang? Oh, Yeji, kayaknya mereka pasti udah ngelakuin sesuatu. Sesuatu yang parah banget. Kalau enggak, Nona Wang tinggal jentikin jari. Dan semua beres. Mereka malah ngemis ke kita. Nggak mungkin. Kasih waktu sedikit lagi. Saya janji bakal dapat uangnya. Gue bilang sekali lagi aja. Nih. Setengah jam. Angkat kaki dari rumah sakit. Kalau enggak, kita nggak bakal sebaik ini. Ayo.
Pak, aku kasih tahu. Ya, ngapain sih nyerat aku keluar rumah sakit? Kenapa emangnya? Di sana kan gratis makan minumnya. Daging, ikan enak banget. Ayo pulang. Pulang? Pulang kemana? Kakakku CL Group Dingxiang. Aku mau pulang kemana coba? Pulang. Hei. Masuk. Nona Wang Yuan sama keluarganya nggak bisa bayar tagihan rumah sakit dan operasi. Jadi mereka diusir. Han Ho, apa aku keterlaluan? Ya tanda tanya. Menurutku mereka yang cari masalah sendiri. Rasain tuh, Anda sudah kasih mereka kesempatan. Nona Wang, mereka sendiri yang nggak tahu terima kasih. Kalau lagi berdua sama Han Ho, panggil aku Qianan aja. Oke, Qianan. Ada lagi? Nih, ada jamuan makan malam ini. Simu mau kamu datang. Tapi, kenapa? Tapi, si Du Siteng itu sama Lu Tianjiao juga bakal datang. Menarik juga. Aku penasaran banget. Qianan, kamu mau ketemu tunanganmu? Han Ho, cemburu? Nih, aku pengen lihat Lu Tianjiao ini. Mengapa dia berpura-pura menjadi putri Shimu? Lagi pula, grup Dingxiang, Shimu adalah raja sejati. Aku tak bisa membiarkan orang luar merusak reputasinya. Kau benar. Kalau begitu, aku akan menjemputmu malam ini. Han Ho, hari ini, kau tak perlu jadi sopir dan pengawalku. Qianan, aku. Jangan salah paham, jadilah pasanganku. Baik. Lu Tianjiao, aku ingin lihat. Kau ini sebenarnya siapa? Wang Qianan? Siteng masih belum tahu siapa orang ini. Tianjiao, ini Wang Qianan yang kukatakan padamu. Wang Qianan adalah orang yang mengaku sebagai murid ibuku, si pembohong. Siapa yang kau sebut pembohong? Kau bilang kau putri Lu Yue. Benar. Kenapa aku belum pernah dengar? Kalau Simu punya anak perempuan di luar sana. Lelucon, ibuku, sosok seperti dia. Apakah orang rendahan sepertimu bisa sentuh? Qianan, kau datang ke sini hari ini. Jangan bilang kau masih punya perasaan untukku dan ingin balikan. Aku sepenuhnya mengerti keingin ANMmu untuk menikah dengan keluarga kaya. Tapi lihat, masyarakat sangat realistis. Lagi pula, tak ada ruang untuk orang kedua di sini. Sepertinya kau yakin bahwa dia putri Lu Yue. Apalagi, Tianjiao sudah mengamankan kemitraan grup Dingxiang. 40 juta. 40 JWTA. Kau bercanda. Kau tahu, 40 juta untuk Qianan hanyalah angka. Terlebih lagi, grup Dingxiang sekarang dikelola olehnya. Seorang pembohong dan aktris. Barisanmu sungguh menggelikan. Apa grup Dingxiang miliknya? Apa kau tahu apa yang grup Dingxiang wakili? Jangankan Daxia, di seluruh dunia, itu adalah raksasa. Dan dia yang bertanggung jawab atas grup Dingxiang. Sebelum datang ke sini, seharusnya kukatakan padamu untuk mencari aktris ini. Latih dialogmu. Lihat betapa canggungnya ini. Betapa menggelikannya. Hanya menunggu semuanya terungkap. Aku masih berharap kau tetap setia padanya. Berhenti. Kau pembohong. Apa yang kau coba lakukan? Ini adalah gala masyarakat kelas atas, Wang Qianan. Aku peringatkan kau. Jangan coba memanfaatkan nama keluarga Kudu dan bertindak sembrono di sini hari ini, atau aku takkan melepaskanmu. Keluarga Du tak lebih dari keluarga yang jatuh. Aku, Wang Qianan, tak perlu pakai namanya untuk menyelinap gala. Jangan khawatir, gala ini cukup megah. Tanpa undangan, dia takkan masuk. Kita tunggu saja dan lihat dia diusir. Kau benar. Dia masuk. Siapa sebenarnya Wang Qianan ini? Harus kuakui, pembohong ini punya beberapa trik. Jadi maksudmu, Wang Qianan itu pasti sudah melihat gambar undangan gala, lalu menirunya. Kalau tidak, bagaimana mungkin pembohong seperti dia menyusup ke masyarakat kelas atas? Benar, Tianjiao.
Maksudmu Wang Qianan, bersusah payah masuk. Karena dia membenciku dan ingin menyabotase kita? Ziteng, dia jahat padamu. Jadi mengapa kau masih punya perasaan untuknya? Jadi maksudmu, di gala ini, dia pasti akan menyebarkan rumor. Aku baru saja kembali. Banyak orang yang tidak mengenalku. Aku butuh dukunganmu. Saat waktunya tiba, aku akan menggunakan nama ibuku untuk memasukkannya ke daftar hitam di seluruh negeri. Bagus. Ayo pergi. Semuanya. Tolong jangan tertipu oleh pembohong ini. Pembohong? Siapa? Dia. Kau bilang Nona Wang pembohong. Semuanya, dengarkan aku. Aku tahu kalian mudah terpengaruh oleh rayuan Wang Qianan. Dan aku mengerti. Aku juga tertipu. Sebagai tunangannya, aku yang paling banyak bicara. Kau bilang aku pembohong. Bukankah begitu? Katakan pada semua orang. Apakah kau CEO Group Dingxiang? Aku bertanya pada Tian Jiao. Kau bukan? Selain itu, dalam beberapa hari, Tian Jiao akan mengambil alih Group Dingxiang dari ibunya. Lalu, Group Dingxiang akan tetap milik keluarga lu, bukan milik Wang. Tapi kita tahu, Group Dingxiang dengan cukup baik, dan CEO-nya benar-benar seorang Wang. Ya, CEO Wang hadir di beberapa jamuan makan sebelumnya, dan aku bertemu dengannya di sana. Kurasa CEO Wang bukan penipu. Semuanya. Ibuku adalah Lu Yue. Aku putrinya. Kalian mungkin tidak percaya padaku, tapi kalian tidak bisa tidak percaya pada ibuku. Aku benar-benar tidak tahu bahwa CEO Lu punya anak. Ya, CEO Lu saat menghadiri beberapa acara sebelumnya memang menyebutkan bahwa mengenai pewaris masa depan Group Dingxiang, dia sudah punya seseorang dalam pikirannya. Oh, tapi aku tidak pernah dengar bahwa CEO Lu sendiri punya anak. Itu karena aku berada di luar negeri, ibuku untuk melindungiku tidak mengungkapkan identitasku. Tapi aku kembali kali ini untuk mewarisi Group Dingxiang. Juga, Ziteng dan aku bertemu di luar negeri. Aku tahu dia benar-benar tertipu oleh penipu. CEO Wang, apa kau punya bantahan? Dalam 3 hari, Group Dingxiang mengadakan pesta pewarisan. Ibu baptisku juga akan hadir dengan pakaian resmi. Saat itu, dia akan mengungkapkan siapa pewaris Group Dingxiang. Benar, aku dengar tentang ini. Lihat, Wang Qianan mengatakannya dengan sangat jelas. Dia pasti bukan penipu, kan? Jangan tertipu olehnya. Memang ada pesta dalam 3 hari. Tapi pesta itu diadakan oleh ibuku untukku. Kau bilang kau putri CEO Lu, kan? Asli. Lalu, mengapa kau tidak menelepon CEO Lu sekarang? Maka kebenaran akan terungkap. Ya, Nona Lu, tolong hubungi CEO Lu. Maka semuanya akan jelas. Jadi kita tidak akan tertipu, kan? Mungkinkah kau tidak punya informasi kontak CEO Lu? Omong kosong. Tian Jiao adalah putri CEO Lu, bagaimana mungkin dia tidak punya informasi kontak CEO Lu? Wang Qianan, kau menemukan aktris yang bagus. Setelah ini selesai, jangan lupa memberinya kenaikan gaji. Du Ziteng, kubilang aku, CEO Group Dingxiang. Semua CEO yang hadir bisa menjamin saya. Kau bilang kau putri CEO Lu. Bukti apa yang kau punya? Ya, bukti apa yang kau punya? Tian Jiao mengamankan proyek 40 juta untukku dengan Group Dingxiang. Apa itu belum cukup bukti? 40 juta. Ya, 40 juta. Uang segitu, penipu, takkan pernah kau hasilkan seumur hidupmu. Xiao Lei, saya ingat pesanan terakhir yang kita kerjakan sama dengan Group Dingxiang. Berapa yang kau dapat? Berkat dukungan Nona Wang. Pesanan ini, saya untung 600 juta bersih. Untuk jumlah totalnya,
sudah mencapai puluhan miliar. Dan Anda, Tuan Xiao, keberuntungan saya tak sebaik Tuan Li. Wah, Nona Wang, bagaimanapun, bekerja sama dengan Anda juga memungkinkan keluarga Xiao kami untuk mendapatkan lebih dari 100 juta. Apa? Grup Dingxiang itu perusahaan besar. Ini bukan perkara kecil. Saya harus memeriksanya. Jika jumlahnya mencapai 9 digit atau lebih, baru saya akan bertanya. Mengenai yang kau sebutkan, pesanan 40 juta itu, saya sungguh tidak tahu. Namun, saya pikir, saya bisa menelpon. Batalkan pesanan 40 juta itu. Jadi, kita sepakat. Grup Dingxiang punya pesanan 40 juta. Kau harus memberikannya pada keluarga Du. Tenang saja, untuk grup Dingxiang. Pesanan 40 juta. Tak lebih dari pesanan kecil yang remeh. Atasan tidak akan peduli. Seperti yang kita sepakati sebelumnya. Setelah selesai, aku akan memberimu komisi 3 juta. Baik, baik. Jangan bicara omong kosong di sini. Kau pembohong. Betul. Tian Jiao adalah putri Tuan Lu. Kau. Du Siting. Apa yang kukatakan sebelumnya? Kau sama sekali tidak mengindahkannya. Kubilang ibu baptisku tidak punya anak. Karena kau tidak percaya padaku, akan kubuktikan sekarang. Siapa pembohongnya? Halo, Nona Wang, Yang Dahai. Apakah ada pesanan 40 juta yang diberikan kepada keluarga Du? Apa? Jangan pura-pura bodoh denganku. Jangan berlagak tidak tahu. Pesanan ini apakah diberikan kepada seseorang bernama Lu Tianjiao? Ini. Lu Tianjiao ini mengatakan di sekitar bahwa dia putri ibu baptis. Apa? Ada apa? Tianjiao, kau baik-baik saja? Yang Dahai, sekarang kau tahu apa yang harus dilakukan. Nona Wang, saya akan mengundurkan diri untuk bertanggung jawab. Pesanan ini juga akan kuambil kembali dari keluarga Du. Saya harap Anda dapat mempertimbangkan selama bertahun-tahun ini di grup Dingxiang. Meskipun saya tidak berjasa, saya tetap bekerja keras. Kasihani saya. Wang Qianan, jangan kira kau bisa senaknya mencari seseorang untuk menelpon. Dan aku akan percaya Kak Ibu Hong Aing Enlo. Hari ini, di depan semua tokoh ketemuka ini, kau telah mempermalukanku seperti ini. Jangan salahkan aku jika aku kejam, jika kau tidak adil. Jangan pernah berpikir untuk menyakitinya sedikit pun. Halo, Tuan Du. Ini Departemen Hukum Grup Dingxiang, Yang Dahai, yang sebelumnya berhubungan dengan Anda. Xie Eoyang dicurigai melakukan pelanggaran disiplin. Dia telah dibawa oleh Grup Dingxiang ke tim penegak hukum. Kolaborasi antara Grup Dingxiang dan keluarga Du juga telah dinyatakan berakhir. Apa? Kau? Saya? Wang Qianan, apa yang telah kau lakukan? Apa yang telah kulakukan? Aku hanya menjalankan hakku sebagai CEO, itu saja. Tianjiao, bukankah kau bilang padanya, dia penipu, dan dia bukan penipu? Zitin, ini salahku. Aku tidak menyangka, penipu ulung ini begitu cakap. Dia pasti telah menjilat manajemen senior grup Dingxiang. Grup Dingxiang adalah milik keluargaku, jangan khawatir, dalam 3 hari, aku akan memastikan penipu ini tak punya tempat bersembunyi. Benar. Kejatuhan keluarga Du, masuk akal. Sekarang, semua orang bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi. Hanya si Du Siting yang masih dengan bodohnya percaya bahwa Lu Tianjiao adalah putri Lu Yue. Wang Qianan, kubiarkan kau sombong 2 hari lagi. Ayo pergi, berhenti. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Apa urusanmu? Para CEO, masalah hari ini tidak ada hubungannya dengan grup Dingxiang. Ini ada hubungannya dengan grup Dingxiang. Dalam 3 hari, silakan bergabung denganku di Paviliun Tengwang. Ibu baptisku juga akan ada di sana setelah kebenaran terungkap.
Kolaborasi kita di masa depan akan memberimu lebih banyak kepercayaan padaku, Wang Qianan. Oh, Cio Wang, Anda bercanda. Kami hanya menggodamu. Kami sama sekali tidak bermaksud untuk tidak mempercayaimu. Kami telah berkecimpung dalam bisnis ini. Selama bertahun-tahun, kami dapat mengenali pembohong dalam sekejap. Iya. Kalau begitu, kita akan memiliki kolaborasi yang menyenangkan di masa depan. Iya, tentu saja. Terima kasih atas undangannya. Kami pasti akan berada di sana dalam 3 hari. Qianan, kenapa kau tidak membiarkanku memberi mereka berdua pelajaran dan melampiaskan amarahmu? Han He, tahukah kau kenapa Lu Tianjiao menyamar sebagai putri ibu baptisku? Aku sungguh tidak tahu. Tapi, bos tidak punya anak. Tidak peduli bagaimana dia menyamar. Begitu bos muncul, kebenaran akan terungkap. Karena dia ingin menipu uang keluarga Du. Apa katamu? Keluarga Du awalnya adalah keluarga terpandang. Karena manajemen yang buruk, total aset mereka saat ini hampir mencapai sekitar 40 juta. Mengamankan pesanan 40 juta ini bisa menjadi kesempatan mereka untuk bangkit kembali. Tapi itu juga upaya terakhir keluarga Du. Semula, jika ini tidak terjadi, keluarga Du punya kesempatan untuk naik ke puncak. Tapi dia kehilangan kesempatan ini. Dan Lu Tianjiao itu juga tertarik pada kesempatan ini dan berpura-pura menjadi putri nyonya. Jika aku tak salah, uang keluarga Du sekarang seharusnya berada di tangan Lu Tianjiao. Jadi itu berarti kali ini keluarga Du benar-benar hancur. Bagaimana dengan Lu Tianjiao? Kita tidak bisa membiarkannya mengambil uang dan lolos begitu saja, kan? Insiden hari ini. Du Ziteng itu pasti telah menanamkan benih keraguan di hatinya. Tunggu 3 hari. Di pesta warisan 3 hari kemudian, dia pasti akan membawa Lu Tianjiao sepanjang. Jadi begitu, Lu Tianjiao takkan bisa lolos, dan Du Ziteng itu akan menyesalinya. Ini alasannya kau tak mengizinkanku memberi mereka pelajaran hari ini, kan? Sebagian. Di sisi lain, aku juga tak mau repot-repot berurusan dengan orang-orang seperti itu. Benar. Qianan, 3 hari lagi adalah pesta pewarisan. Grup Dingseng akan jadi milikmu. Apa kau sudah siap? Aku tidak sendiri. Apa katamu? Bukankah aku masih memilikimu, Han He? Tenang saja. Ziteng, aku bilang aku sedang kurang enak badan hari ini. Tianjiao, hari ini adalah hari istimewa Tuan Lu, pesta pewarisan yang disiapkan khusus untukmu oleh Tuan Lu. Sekalipun kau merasa tak nyaman, kau harus bertahan. Tidak, aku harus cari kesempatan untuk kabur. Begitu pestanya resmi dimulai, saat Lu Yue dari grup Dingseng naik ke panggung, tamatlah riwayatku. Permisi, Tuan. Ini adalah tempat duduk manajemen senior grup Dingseng. Anda di sini untuk menghadiri pesta. Silakan duduk di area tamu. Dari mana datangnya orang sombong ini? Kau tahu siapa ini? Tunanganku, putri Tuan Lu. Pesta ini untuknya. Dia putri Tuan Lu. Kok aku nggak tahu soal ini? Pelayan rendahan. Ini rahasia manajemen senior. Mana mungkin kau tahu? Terlepas dari apakah dia benar atau tidak, ini bukan tempatmu duduk. Silakan pergi. Aku takkan pergi. Gigit aku. Biarkan saja mereka duduk di sini. Baik, Nona Wang. Silakan duduk. Wang Qianan, kau cukup cakap. Kau bahkan berhasil menyelinap ke pesta pewarisan Dingseng. Hari ini adalah hari istimewa Tuan Lu. Aku sangat menyesali ini. Menyesali apa? Menyesali masa lalu. Kenapa aku tak menyadarinya lebih cepat? Tak kusangka aku tertipu orang bodoh. Kau bilang siapa bodoh? Banting meja itu lagi? Berani?
Kau tak punya sedikit pun rasa percaya. Aku CEO Grup Dingxiang, yang disebut-sebut putri Tuan Lu, yang duduk di sebelahmu ini. Apa dia benar-benar penipu? Mustahil. Tian Jiao takkan membohongiku. Wang Qianan, Tuan Lu akan segera tiba. Saat kebenaran terungkap, penyamaranmu sebagai CEO Dingxiang akan terbongkar. Dan kau takkan punya tempat bersembunyi di Daxia. Daripada mengkhawatirkan kemana aku akan pergi, lebih baik kau khawatirkan dirimu sendiri. Dan bagaimana keluargamu, Liu, akan mengembalikan 40 juta itu. Apa katamu? Apa yang kau bicarakan? Tuan Lu datang. Siteng, aku kurang enak badan. Aku mau ke toilet. Tian Jiao, Tuan Lu sudah tiba. Kau akan segera naik panggung untuk mewarisi Dingxiang. Di saat kritis ini, ke toilet. Jangan-jangan kau benar-benar, seperti kata Wang Qianan, membohongiku, kan? Mana mungkin? Kalau begitu tunggu saja dengan sabar, sampai pengumumannya selesai. Tunggu. Qianan, kau bilang, setelah kau naik panggung, apa kau pikir Du Ziteng akan benar-benar sakit perut? Entahlah. Han He, bagaimana menurutmu penampilanku hari ini? Apakah aku terlihat baik? Kau terlihat baik dalam balutan apapun. Terima kasih semuanya, karena telah meluangkan waktu untuk memberiku, Lu tua ini, wajah ini. Alasan utama. Aku memanggil kalian semua ke sini hari ini, sebenarnya karena aku telah lelah dengan penipuan yang terus-menerus terjadi di dunia bisnis. Terlebih lagi, aku telah memilih penerus grup Dingxiang. Hari ini adalah harinya untuk secara resmi memperkenalkannya kepada kalian semua. Tuan Lu, tanpamu, kurasa dunia bisnis Daxia pasti akan kehilangan kilaunya. Ya, Tuan Lu, dan sejauh yang ku tahu, standarmu untuk seorang penerus selalu sangat tinggi. Aku ingin tahu siapa yang cukup beruntung untuk mendapatkan dukunganmu, Tuan Lu. Bisakah kau benar-benar tega menyerahkan grup Dingxiang kepada orang lain? Ya, seperti yang kalian semua katakan, standarku tinggi. Jadi, orang yang akan aku perkenalkan kepada kalian, pastilah seseorang yang kusukai. Hari ini, izinkan aku mengundangnya ke atas panggung untuk bertemu dengan kalian semua. Tian Jiao, Tuan Lu sedang melihatmu. Wang Qianan, apa kau gila? Tuan Lu memanggil Tian Jiao saat kebenaran terungkap. Menurutmu kenapa dia berdiri? Du Ziteng, kau benar-benar bodoh. Di saat seperti ini, kau masih belum mengerti. Melihat seluruh Daxia, adakah orang lain yang lebih berkualitas daripada Qianan untuk mewarisi grup Shinten yang sedang berkembang ini? Tidak. Dia. Terima kasih, Tuan Lu. Terima kasih semuanya. Ngomong-ngomong, bukannya kita baru pertama kali bertemu. Oh, ini Nona Wang. Pantas saja. Ya, selama bertahun-tahun ini, grup Shinten di bawah kendali Nona Wang telah berkembang pesat. Jika kau bertanya, siapa yang memenuhi syarat untuk menjadi pewaris? Kupikir pasti Nona Wang. Pasti Nona Wang. Kau terlalu memujiku. Aku hanya mengikuti instruksi Tuan Lu. Jangan terlalu rendah hati. Grup Shinten hanya di tanganmu. Bisa membuatku tenang. Nyonya Lu, apakah kau keliru? Kau? Oh, aku Du Ziteng dari keluarga Du. Apa yang kau coba katakan? Nyonya Lu, Tian Jiao adalah putrimu. Logikanya, warisan grup Shinten seharusnya menjadi miliknya. Bagaimana bisa diberikan kepada orang luar? Putri tanda tanya. Betul. Tian Jiao,
Katakan sesuatu. Sita, hentikan. Kenapa aku harus berhenti? Tuan Muda Du, aku, Lu Yue, tidak punya anak. Tianan adalah satu-satunya keluargaku. Apa kau salah paham? Apa? Juga, jika aku ingat dengan benar, keluargamu seharusnya tidak menerima undanganku. Jadi bagaimana kau bisa masuk ke sini? Kau membohongiku. Maafkan aku. Karena telah mempermalukan diriku sendiri di depan semua orang. Han He, bawa mereka keluar dari sini. Apa yang kau lakukan? Nyonya Lu, Qianan adalah tunanganku. Dulu iya, sekarang tidak. Dia pikir Lu Tianjiao adalah putri Nyonya Lu. Jadi dia meninggalkanku. Bukankah ini Chen Xinmi? Di kehidupan nyata, Nona Wang, kita bahkan tidak perlu membicarakan. Sekarang kau telah mewarisi Group Shengtang. Bahkan jika kau tidak mewarisi Group Shengtang, mengetahui situasimu, kami tak akan bergaul dengan orang seperti itu. Memang, betul. Orang macam ini datang ke perjamuan kita. Sungguh menghina kita. Kusarankan kita masukkan keluarga Du ke daftar hitam. Masukkan keluarga Du ke daftar hitam. Kau tak bisa begini. Kalian menendang kami saat kami sedang terpuruk. Bawa mereka pergi. Bajingan semua. Sekarang pengganggu sudah pergi. Semuanya, kuusulkan bersulang dengan Nona Wang. Bersulang dengan Nona Wang. Sorak-sorai. 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 Minumlah air. Kendalikan dirimu setelah minum alkohol sebanyak itu. Han He, terima kasih. Hei, apa yang harus disyukuri? Apa yang harus disyukuri? Terima kasih. Saat aku sangat membutuhkan bantuan, kau tetap di sisiku. Itu sudah tugasku. Ya, aku kan pengawalmu. Jadi memang seharusnya begitu.